Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Sukacita mengasihi Tuhan Yesus. Aku suka Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Aku selalu bersamanya selalu, dan aku suka Tuhanku. Halo, apa kabarmu? Berjumpa lagi dengan Kak Roni Dozer dalam acara Astik. Aku suka Tuhan Yesus. Salam jumpa adik-adik. Pada episode kali ini akan menceritakan pendeta di gereja yang mengajarkan tentang hati kita bagaikan bait Allah. Nuri, Tudol, dan Mungci ingin melihat apa saja yang ada di dalam hati mereka selama 1 minggu. Ternyata mereka tidak menempatkan hatinya kepada Tuhan dalam minggu ini. Akhirnya mereka sadar untuk Tuhan Allah selalu ada di dalam hati mereka. Seperti biasa, Kak Rondos punya 2 pertanyaan buat kalian. Yang pertama, hati dan diri kita adalah bait suci Allah. Bagaimanakah kita menjaganya agar selalu kudus? Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan hati yang kotor? Ayo apa? Dan untuk kalian yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan kalian menjawabnya di kolom komentar CGN TV Indonesia. Dan bagi adik-adik yang keluar sebagai pemenangnya, akan mendapatkan hadiah menarik dari CGN TV Indonesia di setiap akhir bulannya. Wow, mantap kan? Coba kita cek, ini udah rapi belum? Coba ini, oh udah rapi juga. Kalau begitu kalian sudah siap ya adik-adik ya? Langsung saja kita saksikan bersama cerita Aku Suka Tuhan Yesus. Sungguh keterlaluan menyembah berhala di bait Allah. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan berwisata firman. Apakah semua sudah siap berwisata? Ya, pendeta, kami sudah siap. Masuk ke dalam firman, kita mengendarai kendaraan iman. Siapkan hati kita untuk berangkat. Saya bacakan firman Tuhan. Firman hari ini dari Yehezkiel pasal 8. Roh Allah mengangkat Nabi Yehezkiel dan membawanya ke bait Yerusalem. Allah memperlihatkan kepada Yehezkiel orang-orang Israel yang menyembah berhala. Perbuatan menyembah berhala digambar di dinding bait. Ini adalah gambaran para wanita yang menangisi Dewa Tamus, Dewa Panen. Dan ini adalah gambaran para pria yang menyembah langit dan matahari. Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Rakyat Israel punya banyak berhala di dalam bait Allah. Itu adalah dosa besar. Hati kita pun adalah bait Allah. Apakah teman-teman sekalian juga menyembah hal lain di dalam bait Allah? Coba kita lihat kembali hati kita di dalam 1 minggu ini. Mengerti? Iya, Pak Pendeta. Goyang kanan, goyang kiri, putar kanan, putar kiri. Seperti ini. Aku ingin pintar menari seperti kakak-kakak idola. Kalau saja TV-nya lebih besar, pasti lebih mudah mengikuti gerakan tarinya. Ya sudah, aku minta ibu ganti TV ya. Ibu. Mungci, kamu kelihatan agak kurus. Iya, akhir-akhir ini aku menyanyi sambil menari seperti kakak-kakak idola. Jadi banyak keluar keringat dan berat badanku jadi turun. Apakah sekarang berganti haluan dari game ke idola? Jika bervariasi kan bagus.
Kalau aku bisa menari kan hebat. Aku sih biasa saja. Menurutmu, Nuri, pria seperti apa yang hebat? Ya, pria yang bisa memasak. Koki, aku suka pria yang pandai memasak. Oh, memasak. Oh, kalau memasak rupanya harus pakai pisau. Aku mau buat kari yang Nuri suka. Pertama-tama mulai potong sayur lebih dulu. Oh, aku takut memakai pisau. Tapi harus kulakukan demi Nuri. Nah, aku siapkan kuisnya ya. Raja siapa yang membangun Candi Borobudur yang berada di Provinsi Jawa Tengah? Raja Samaratungga. Ding dong dong. Hey my friends, kalau kuis seperti itu, anak TK pun tahu Raja Samaratungga. Apakah level kuisnya tidak terlalu rendah? Kuisnya juga harus ada kualitasnya. Kalau begitu, coba kamu yang beri pertanyaan. Oke. Bunga apa yang paling besar di dunia? Adanya di Indonesia. Aku tahu. Bunga matahari adalah bunga paling besar di dunia. Salah. Itu belum paling besar di dunia. Nuri, kamu tahu? Tidak terpikir ya. Harusnya aku tahu. 1, 2, 3. Salah. Waktunya habis. Jawabannya adalah bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Bunga ini hanya ada dan tumbuh di Indonesia. Charles, aku pikir kamu cuma jago bahasa Inggris saja. Oh no, of course not. Aku juga bisa ilmu pengetahuan alam. Aku suka membaca dan juga tahu semua informasi. Dibanding Nuri, Charles lebih banyak tahu. Sepertinya Charles lebih pintar. Itu sudah pasti. Aku juga tahu jawabannya. Hanya saja aku lupa. Bikin sakit hati. Tunggu saja Charles, aku bisa lebih hebat. Hari ini kita main apa ya? Apakah ada hal yang baru dan menyenangkan? Ada film proyektor istimewa yang bisa memperlihatkan isi hati. Apa artinya itu? Oh, suaranya seperti dari taman di dalam lapangan. Yuk kita ke sana. Ada film proyektor istimewa yang bisa memperlihatkan isi hati. Tidak ada kabar kalau ada sirkus di sini. Apa iya bisa memproyeksikan isi hati? Apakah itu cuma cara saja supaya orang-orang mau datang? Tentu tidak. Percayalah, nanti saya tunjukkan. Setelah itu kita akan mulai dengan memotret hati. Siapa yang mau duluan? Aku harus menghormati wanita, jadi wanita duluan. Kamu takut ya? Aku juga tidak mau jadi yang pertama. Oh, Nuri, biar aku saja yang duluan. Rupanya Tudol pemberani. Mungci penakut. Oke, kalau begitu mulai dari Tudol. Ikuti saya. Tidak perlu takut. Tegak ya, sekarang akan dipotret. Siap ya? 1, 2, 3. Tinggal Nuri saja ya yang belum dipotret. Nah, siap-siap ya. 1, 2, 3. Teman-teman, ayo kesinilah.
Sekarang kita bisa lihat isi hati kita. Bukan seperti itu. Proyektornya akan memperlihatkan film yang telah memotret hati kalian. Sungguh menakjubkan. Siapa yang lihat terlebih dahulu ditentukan oleh game tunjuk jari. Jika aku hitung 1, 2, 3, tunjuk orang lain ya. Baiklah. 1, 2, 3. Mungkin kamu yang pertama. Coba ditentukan dengan gunting, kertas, dan batu. Wow, kakak-kakak idolaku sungguh cantik dan ganteng. Aku fans sejatinya. Ibu, kita ganti TV ya. Kenapa harus ganti TV yang masih bagus? Kalau ingin lihat kakak-kakak idola lebih jelas, harus punya TV yang lebih besar lagi, Bu. Sudah, jangan minta yang aneh-aneh. Tidak bisa begini, merengek kepada ayah saja. Sampai dapat. Setiap hari hatiku hanya tertuju kepada idola saja, dan pikiranku hanya dipenuhi oleh hal itu. Kuis ensiklopedi. Sudah baca buku ini. Kuis terbaru. Ini juga sudah baca. Cara memecahkan kuis. Nah, baca buku ini. Hei Nuri, kenapa baca buku kuis saja? Aku baca ini agar Charles tidak sombong lagi. Lihat saja. Kali ini aku punya pengetahuan kuis luar biasa. Dalam seminggu ini, hatiku hanya iri dan sirik agar menang dari Charles. Aku tidak perlu melihat apa isi hatiku. Pasti aku sudah tahu. Aduh, panas. Aduh, Nuri harus suka dengan cumi goreng ini. Karena Nuri suka pria yang bisa masak, hati dan pikiranku tertuju hanya belajar masak. Apa sudah lihat isi hati kalian masing-masing? Iya, sudah. Sangat penting dengan apa yang berharga di dalam hati kita, karena itu menjadi pikiran dan perbuatan kita. Nah, setelah melihat kelakuan kalian, bisa dilihat apa yang ada di dalam hati kalian. Kakek, hari Minggu Pak Pendeta bilang hati kita adalah bait Allah. Di dalam hati dan perbuatan saya tadi tidak ada tempat untuk Allah. Isi hatiku hanya penuh dengan idolaku saja. Saya juga sama. Begitu rupanya. Jika sungguh hati kita adalah bait Allah, di dalam hati kita pasti hanya ada Allah saja. Jadi kita harus bersihkan hati kita. Ya Allah, selama ini hatiku ada keserakahan dan cemburu. Aku mohon, ampuni aku. Dan aku mohon, bimbinglah hatiku. Tudo, baik sekali kamu telah belajar firman. Mulai saat ini, hati kita harus dipenuhi dengan firman. Benar, selain Allah yang akan memenuhi hati kita, bisa juga bermacam berhala. Kalau begitu, sekarang selamat tinggal idola. Tentu saja. Yuk, kita lihat lagi hati kita melalui proyektor. Baiklah.
Semuanya hilang tanpa jejak. Aneh sekali. Benar di sini. Apakah itu mimpi? Apakah dia itu malaikat yang dikirim Allah untuk melindungi hati kita? Mungkin juga. Kakek, untuk kedepannya bait hati kami hanya untuk Tuhan Allah. Amin. Nah adik-adik, usahakan kita selalu membaca dan merenungkan Alkitab, melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Dengan begitu, Roh Kudus Allah akan tinggal di dalam bait Allah yang ada di dalam diri kita untuk menjaga dan menolong kita selalu. Nah, adik-adik, kira-kira nih, apa kesimpulan dari cerita di atas tadi? Ingat baik-baik ya. Kesimpulan yang pertama, bahwa kita harus mengisi hati kita dan pikiran kita tentang firman Tuhan dan melakukannya dengan perbuatan yang baik. Kesimpulan yang kedua, setiap perbuatan di dalam hidup kita adalah demi kemuliaan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, jangan lupa, seperti pertanyaan Karondos di awal, langsung saja yang mau menjawab langsung ke kolom komentar CGN TV Indonesia. Dan seperti biasa, yang nanti keluar sebagai pemenangnya akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik di setiap akhir bulannya. Wow, mantap sekali! Don't worry, be happy. Janganlah adik-adik bersedih. Minggu depan kita berjumpa lagi. Pastinya lebih seru. Sampai jumpa adik-adik.